عليك يا رفيع الشان رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وأمدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وجعل زمانه sembilan dari atas bagaimana itu berapa? 14. Bacanya walakin, wala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah ma'adama nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kewajiban suami nggak ada kewajiban nginep di bini-bininya ya. Kalau seorang suami dia nggak nginep ke rumah bini-bininya, dihukumkan tidak berdosa. Nah, tapi kalau udah nginep satu orang bininya, maka yang lain wajib diapain? Nginepin juga, tuh hukumnya wajib. Ingetin, nginepnya bukan wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah tuh. Tapi kalau udah satu bini diinepin, punya bini dua nih. Bini yang pertama sudah diinepin, maka bini yang kedua wajib nginep juga di situ. Penting nanti kalau pengen punya bini dari satu tuh mesti tahu dulu di sini tuh. Kalau enggak nanti di akhirat sampai apa tuh? Ada miring tuh. Atau ntar ketemu di akhirat temper, nah dia nih deh, bini yang dari satu keluar. Jangan sembarangan kawin tapi nggak tahu ilmunya tuh. Dapat sekarang begitu orang bahkan sembarangan nikah tapi nggak tahu apanya atau ilmunya. Nah kemarin disunnahkan untuk jangan sampai menelantarkan bini-bininya dari nginap tuh. Pertama itu. Yang kedua disunnahkan kalau sudah nginap seluruhin bininya. Jadi nginapnya hukumnya sunnah, menustuhi itu juga hukumnya apa? Sunnah bukan wajib tuh, kan wajib ingetin tuh. Yang wajib nafkahnya itu, harus duit belanja, harus duit beli sabun, beli parfum, itu wajib hukumnya itu. Jadi nginapnya hukumnya sunnah, tapi kalau udah nginap bini yang pertama wajib nginap kepada bini yang kedua dan seterusnya itu. Kemudian juga bersetubuh dengan bini juga hukumnya apa? Hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi bukan wajib ya, bukan wajib. Kan orang mengatakan misalkan wajib tuh, sangat jadi bini dipaksa betul bersetubuh dengan dia, nggak ada istilah, nggak ada kewajiban. Ya bisa bersetubuh doang kan karena nafkah ya, iya nafsu doang gitu ya, duitnya kagak. Akhirnya anaknya gimana ya? Itu kedua dengan anak, handphone baru anak nih, semua gampang anak. Begitu kan, pas dia mati, bini pertama datang ke bukit duri, bini kedua datang ke bukit duri. Kata bini tua, lo siapa nih? Bini kedua, dia satu dulu. Itu kan kawin itu. Jadi orang tua dulu sering berjagaan tuh. Kalau suami penjagaannya perempuan jauh, dia dari nikah lagi. Tapi kalau suami dia tahu-tahu kan, dia bahaya tuh. Bahaya kalau punya laki tuh ibu tuh berjaga perempuan mulu, insya Allah nggak bakal kawin. Tapi kalau dia di rumah
ngomong, pulang kerja istirahat tidur, tahu-tahu pas mati anaknya bininya banyak, bininya 4, anaknya 27. Itu kejadian orang sini ada yang begitu, orang sini begitu ada. Mampu dia tapi mampu, tuh mampu, bukan orang mampu, orang mampu, nggak apa-apa ya orang mampu. Pas dia meninggal, datang bini kedua, ketiga, bilang nggak apa-apa orang mampu. Ada yang ketahuan, ambil bini pertama lapar, suruh cariin. Ada hasilnya juga. Saya diamanin, bini ada yang lapar, suruh cariin, jangan. Yang nyerahin adalah hak ente, bukan hak bini ente, bukan. Jadi bini tuanya nggak setuju kalau lakinya sampai apa? Kenapa? Bodohnya takut diarahin, warisannya takut diarahin, dibagi kepada bini yang muda tuh. Ya lapar. Siapin bini yang kedua lagi hamil, jadi siapin rumah. Jadi kita kalau pengen kawin lagi mesti ada peranian sama bini yang pertama, juga berani punya harta benda tuh. Jadi muka-muka nggak nangis semua sih, cuma laga-laga doang. Kalau ngomong pengen kawin, saya punya guru bilang jangan pernah menikah kembali untuk yang kedua kalinya kecuali sudah memiliki uang 5 miliar pertama itu. Yang kedua senangi bini pertama, bikin rumah yang bagus, bikin kontrakan yang banyak, ya kasih senengin dia, baru nikah yang berapa? Yang kedua, jangan bini yang pertama susah, bini kedua apa? Lebih susah. Yang pada akhirnya kemusoal roh, ini paling bangsa sih. Agak belaga ya sekarang. Jadi ingat tadi ya. Jadi nginap kepada istri itu hukumnya bukan wajib. Tapi kalau sudah nginap kepada istri yang pertama, maka menjadi wajib nginap kepada istri yang berikutnya. Hukumnya sunnah. Kemudian juga bersetubuh juga kepada istri-istrinya adalah hukumnya jadi sunnah bukan wajib. Kemudian wala yu'attilal wahidata aidan bi an yabita indahunna au indaha. Dan disunnahkan tidak seseorang suami tidak menelantarkan satu orang bininya juga. Gambarannya bagaimana? Nginep kepada bini lain atau nginep hanya kepada bini yang pertama saja atau bini yang muda saja, itu nggak boleh seperti itu. Jadi sunnahnya jangan sampai nelantarin satu orang bininya, tuh ya begitu ya. Berat ya, berat. Dr. Rahman Segaf ya, beliau sudah sepuh tapi masih menggilir ke bini yang di Bogor. Beliau punya istri 2 ya. Yang di sini Haji Umi Barkah rahimahullah, ada yang di Bogor ya. Sepuh beliau masih datang kepada Bogor, belum gilirnya tuh waktunya tuh. Masih adil, bini pertama 3 hari, bini kedua juga 1 hari nggak boleh kemana-mana ya tuh, ya ingetin tuh, kayak begitu caranya tuh. Kalau ente punya bini 2, bini yang pertama 3 hari, bini yang kedua 3 hari. Yang pertama ngojek aja udah muter, jangan nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke bini pertama, nggak boleh bini yang kedua, nggak boleh itu, nggak boleh. Jadi perempuan aja musolah doang boleh, akan didoain zuhur, asar, maghrib, isya. Mesti begitu, mesti ngerti. Jangan bini yang muda lebih banyak, bini yang tua lebih sedikit, nggak boleh ya begitu. Tapi diatur waktu harinya sih. Nah, wa adna darajatil mar'atil wahidati, dan paling kurang derajat seorang perempuan, seorang bini, an la yukhalliha ayil wahidata kulla arba'i layalin an laylatin i'tibaran biman lahu arba'u zawjatin. Bagi orang yang memiliki 4 orang istri, 4 orang bini ya, bahwasanya 1 orang bini jatahnya per 4 malam tuh. Wah, ente bisa bayangin tuh. Ente punya bini 4 misalnya, 1 orang bini 4 apa? 4 malam tuh. Pengkor tuh.
Makanya jangan sembarangan deh kawin jangan sembarangan. Belajar dulu ilmunya, udah tahu, mundur kita akhirnya. Karena kita punya guru Habib Ali bin Abdul Rahman Segaf. Jangan dikira, kata beliau, jangan dikira orang yang punya bini lebih dari satu dia senang, jangan dikira. Sebenarnya dia telah berjalan dari api ke api, dari api ke api itu. Kalau bini pertama marah, bini kedua marah, mau kemana? Dia mau ke warteg gitu. Dan dia senang. Ada punya kenalan Haji Ahyar di Talang tuh, dia kan punya bini kan lebih dari satu. Apa ngomong itu juga? Orang yang bini lebih dari satu punya bini lebih dari satu itu jangan dikira senang. Sama sebenarnya, bahkan lebih sengsara daripada orang yang bini satu. Kayaknya bersyukur deh atau aja bini udah, jangan belaga udah. Jelas ya. Jadi kalau punya bini 4, maka setiap bini itu nyatanya 4 apa? 4 malam. Begitu tuh yang pengen nikah lagi tuh. Ya, jadi setiap bini 4 malam tuh. Nah, ngerti tuh ya yang pengen nikah lagi. Siap perempuannya lagi mau jadi boleh lagi mau jadi laki kan pembohong. Siap perempuan. Sudah kalian kenal-kenal perempuan ya Allah dibohongin siap. Wa taswiyatu bil qasmi fil mabiti baina az-zawjati al-hara'iri faqat aw al-imani faqat wajibatun 'ala az-zawji. Dan bagi rata dalam pembagian nginepnya antara bini-bini yang merdeka atau bini-bini yang budak itu hukumnya wajib bagi suami. Hukumnya wajib tuh. Bini kedua 3 hari, bini ketiga 3 hari, bini pertama 3 hari, bini kedua 3 hari, atau bini pertama 4 hari, bini kedua 4 hari. Itu hukumnya wajib seperti itu. Itu hukum wajib. Jadi kalau ente pengen kawin lagi mikir mendingan ya, dengan nggak usah tuh. Wa in qama bihinna udran, sekalipun istrinya itu ada yang sakit, ada yang udur. Kamaradin seperti sakit bininya, sekalipun sakit, yang penting datang mana? Datang ingat ke bini-bini itu, dikira hukumnya wajib. Wahaidin, sekalipun bini yang pas didatangin dalam kondisi apa? Haid, sekalipun demikian. Walatkin, atau dalam keadaan watkin, maaf kemaluannya ada apa? Ada seperti tulang ya, nggak bisa diseturuhin. Wa ihramin, atau bini yang kedua, yang ketiga sedang ihram, sekalipun demikian, mampir ke rumahnya kita hukumnya wajib. Wa in kana bihi unnatun aw maradun aw jubun, sekalipun sesuatunya unnah dia, suaminya lemah dakar, dia suaminya nggak bisa apa? Nggak bisa lawan, maaf dakarnya, sekalipun demikian wajib dia datang kepada istri-istrinya untuk menggigit. Al-maradun al-jubun, atau sekalipun suami sakit atau suaminya sumpung. Sumpung itu kemaluan, maaf, zakar, helmnya udah nggak ada karena sumpung tuh. Jadi ada orang yang Allah siksa, Allah adab, demikian dia punya kemaluan, helmnya nggak ada tuh. Makanya kan Allah larang berzina ya, nggak boleh segala macam. Ada Allah kasih teguran tuh, ada AIDS ya, ada sebilis segala macam tuh. Ada yang sumpung. Nah penyakit sampai kepala datarnya hilang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum bi badi'is samawati wal ard. Allahumma kama ballaghtana rajaba wa sha'bana faballighna ramadan. Allahumma kama ballaghtana rajaba wa sha'bana faballighna ramadan. Allahumma kama بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى
أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ضيقة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أن الحبيب والآل والأصحاب والحمد لله بالبدء bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka rabbi asyari wa tabi. Ya Rasulullah salamun alayka biwadabani. Ya Rasulullah salamun alayka rafi asyari wadabani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.